Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini kalian semua masih tetap semangat untuk belajar bersama di rumah masing-masing. Nah, Miss hari ini akan menyampaikan materi tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita simak baik-baik ya. Nah, dalam nanti nih di dalam materi kita itu ada 4 yang mau kita bahas. Yang pertama, pembuatan gula merah. Yang kedua, pembuatan garam. Yang ketiga, proses terjadinya hujan. Yang keempat, pemanasan global. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pembuatan gula merah. Nah, gula merah itu terbuat dari air nira. Caranya yang pertama itu air nira diambil dari pohon, lalu air nira disaring, lalu direbus hingga mendidih. Yang ketiga air nira itu diaduk sampai mengental hingga berwarna coklat. Yang keempat, air nira yang sudah matang berarti sudah menjadi gula merah yang cair. Lalu yang kelima, gula merah cair dituangkan ke cetakan batok kelapa. Gula merah didinginkan hingga mengeras. Gula merah yang mengeras siap dikonsumsi. Nah, kesimpulannya, perubahan wujud pada proses pembuatan gula merah adalah pembekuan. Disebabkan karena air nira yang cair berubah menjadi gula merah yang mengeras. Lalu yang kedua ada pembuatan garam. Yang pertama, petani garam membuat petakan-petakan tanah tuh. Lalu yang kedua, setelah petakannya siap, air laut dialirkan ke dalam petakan. Lalu yang ketiga, air laut dalam petakan akan menguap karena sinar matahari. Yang keempat, air laut dalam petakan akan surut dan berubah menjadi kristal-kristal garam. Kesimpulan dari pembuatan garam yaitu proses wujud pada proses pembuatan garam adalah penguapan. Disebabkan karena air laut yang cair berubah menjadi kristal garam yang gasnya menguap karena panas matahari. Nah, yang selanjutnya ada proses terjadinya hujan. Ini proses terjadinya hujan juga akan kalian jelaskan di project tema ya anak-anak ya. Dimulai dari evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari air laut, air sungai yang disebabkan oleh cahaya matahari. Setelah air laut atau air sungainya menguap dan berubah menjadi uap dan membentuk awan, ia berubah menjadi pengembunan, yaitu dari gas berubah menjadi air. Setelah menjadi awan yang besar dan hitam, ia akan menurunkan bulir-bulir air atau hujan. Seperti itu ya anak-anak ya, proses terjadinya hujan. Lalu kesimpulan dalam terjadinya hujan ini, perubahan wujud pada proses terjadinya hujan adalah penguapan, disebabkan karena air laut yang menguap dan berubah menjadi awan, dan terjadi juga pengembunan disebabkan karena awan berubah menjadi hujan.
Lalu yang keempat ini ada pemanasan global. Nah, pemanasan global biasanya disebut dengan global warming atau bahasa Inggrisnya juga global warming ya. Terus atau bisa disebut dengan darurat iklim atau krisis iklim, ada juga iklim global. Terus global warming itu adalah peningkatan suhu di atmosfer bumi, di laut dan di daratan bumi. Kalau suhu bumi semakin meningkat, itu kita akan merasakan panas sekali. Kenapa pemanasan global disebut iklim global? Karena di beberapa wilayah di bumi yang mengalami perubahan cuaca ekstrim, misalnya tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas dan sebaliknya. Terus penyebab pemanasan global itu penyebab utamanya adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida yang terbang ke atmosfer sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Nih, penyebab pemanasan global nih. Sebenarnya ada banyak ya anak-anak, tapi Miss ngambil yang singkatannya aja. Itu yang pertama tuh pemanasan global itu ada polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun. Yang kedua ada asap kendaraan bermotor dan asap alat-alat transportasi lainnya. Yang ketiga pemakaian listrik yang tidak terkontrol. Contohnya nih pada siang hari itu kita tidak mematikan lampu. Nah itu harusnya kalau siang hari itu kita matiin lampu ya anak-anak ya untuk menghemat energi listrik kita. Terus yang berapa nih namanya? Yang keempat, banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Lalu yang kelima, penebangan dan pembakaran hutan. Yang keenam, pencemaran di laut. Nah, dampak-dampak pemanasan global itu yang pertama meningkatnya tingginya air laut. Terus yang kedua mencairnya es di kutub. Yang ketiga meningkatkan suhu di bumi. Yang keempat musim kemarau akan lebih panjang. Lalu yang kelima laut menjadi semakin hangat. Yang keenam musim tidak menentu, terjadinya bencana alam. Terus yang ke-8 hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Yang ke-9 manusia akan mengalami kelaparan. Yang ke-10 hutan dapat berubah menjadi gurun. Nah, gimana sih cara mengurangi laju pemanasan global? Ini Miss ambil yang singkatnya aja ya. Sebenarnya ada banyak, tapi Miss ambil beberapa aja contohnya. Yang pertama itu menghemat penggunaan energi listrik dan air. Tuh, kalau siang hari yang tadi Miss bilang, kalau siang hari itu kita harus mematikan listrik. Nanti kalau misalkan ada yang masih nyalain lampunya, nanti kalian bisa matiin ya sayang ya lampu-lampu yang nyala-nyala itu kalau di siang hari. Terus juga penggunaan air nih, kalian tuh juga harus menggunakan air dengan secukupnya, tidak nggak boleh di ini ya sayang ya, nggak boleh dibuang-buang airnya. Lalu yang kedua ada mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Lalu yang ketiga sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Lalu yang keempat menanam pohon atau melakukan penghijauan.
Yang kelima, melakukan 3R. Nah, kemarin kita sudah membahas nih tentang melakukan 3R ini: reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini anak-anak contoh membuat siklus hujan. Tadi di depan juga udah ada ya anak-anak ya, contoh membuat siklus hujan untuk proyek tema hari ini. Nah, sekian dari Miss. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.